Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, kita terakhir telah membahas dalam Ihya Ulumuddin tentang masih dalam keutamaan mengajar. Ya, keutamaan ilmu, keutamaan belajar, keutamaan mengajar. Kita berada pada keutamaan mengajar pada dalil-dalil aklinya. Yang beberapa episode yang lalu sudah kita jelaskan dalil akli. Bahwa yang dimaksud keutamaan itu adalah kelebihan. Jadi ada sesuatu, dua hal atau lebih yang sama dalam satu perkara, tapi yang satu lebih dari yang lain. Seperti kuda lebih dari himar dalam hal larinya. Dalam hal kencangnya lari, kuda itu lebih afdol daripada himar. Maka tidak bisa dikatakan himar yang membawa muatan itu lebih afdol daripada kuda, karena muatan itu bagian lain daripada himar, bukan bagian. Itu tentang makna fadilah, keutamaan. Sedangkan sesuatu yang indah, sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, syai'un nafis. Itu al-marghub fi yang qasim ala ila ma yutlab li ghairi wa ila ma yutlab li dzatihi. Ya. Ada sesuatu yang dicari karena sesuatu yang lain. Jadi sesuatu yang indah dan dicari oleh orang itu dibagi kepada tiga. Ada yang dicari untuk yang lain, ya, dan untuk dirinya juga. Nah, ada yang dicari untuk yang lain, yutlab li ghairi, ada ma yutlab li dzatihi, ada yang dicari untuk zatnya, untuk dia sendiri, dan ada yang dicari li ghairi wa li dzatihi. Ma'an, jami'an. Ya. Maka jadi ada yang dicari untuk dia, untuk orang lain, untuk yang lain, karena dicari karena yang lain dan karena dirinya sendiri. Ada yang dicari karena yang lain. Ya. Karena sesuatu yang dicari ini menghantarkan kepada yang lain. Ada yang dicari karena dirinya, karena memang sesuatu yang dicari ini memang berharga dia sendiri. Ada yang dicari karena dua-duanya, ya karena dirinya, ya karena yang lain. Maka tentu yang paling mulia adalah yang dicari karena zatnya, karena dia sendiri dan karena yang lain. Itu lebih mulia daripada salah satunya. Nah, yang dicari karena yang lain adalah duit. Masa orang mau makan duit? Kan enggak. Dia dicari karena yang lain. Karena seolah orang yang bawa duit itu seolah membawa semua hajatnya di sini. Maka duit itu dicari li ghairi, yutlab li ghairi. Nah, ada yang yutlab li dzatihi. Dicari karena zatnya, itu kebahagiaan akhirat. Itu dicari karena zatnya. Karena sejatinya kebahagiaan akhirat itu adalah segala-galanya. Dicari karena zatnya. Ada yang dicari karena li dzatihi wa li ghairi. Wa ammal ladzi yutlabu li dzatihi wa li ghairi fa salamatil badan. Seperti selamatnya badan, kesehatan. Itu dicari karena zatnya, karena memang orang kepingin sehat, dan karena sehat itu nyaman. Tapi dia juga dicari untuk yang lainnya. Karena orang sehat itu bisa nuntut ilmu, bisa macam-macam. Dia dicari untuk yang lain. Nah, wa bihadzal i'tibar, dengan perhitungan seperti tadi, dengan perhitungan ini, anggapan seperti ini, idza nazarta ilal ilmi, apabila kau memandang kepada ilmu, ra'aitahu ladzizan fi nafsih, maka kau akan melihat ilmu itu lezat pada dirinya. Bagi orang yang ngerti lezatnya ilmu. Maka satu habaib itu, saya lupa disebutkan di Tadhkirun Nas itu. Karena senangnya kepada ilmu dikerjain dia. Malam pengantin itu ditaruh kitab di situ. Habis sudah waktunya sampai subuh mutolak kitab. Saking lezatnya. Ya. Sama kayak orang bal-balan belani nonton bal-balan saking lezatnya. Menurut mereka. Ya. Jadi apa tadi? Ya. Dengan perhitungan seperti tadi ya, dengan perhitungan seperti tadi, maka kau lihat, ya, ketika kau lihat ilmu, kau lihat ilmu itu lazizan, kau melihat ilmu itu lazizan, lezat, fi nafsi, dalam zatnya ilmu, dalam dirinya ilmu. Fayakunu, maka menjadi si ilmu tadi matluban li dzatihi, dicari karena zatnya, karena memang ilmu itu nikmat bagi orang yang menikmatinya tentunya. Kita nggak ngomong bagi orang yang tidak ngerti lezatnya ilmu, dia masih mikir apa lezatnya ilmu itu. Memang naudzubillah. Ya.
Kemudian fayakunu asyrafiyah, maka ilmu dari segi dia dituntut karena zatnya, dia mulia karena dia dicari karena zatnya. Wa wajadtahu wasilatan ila daril akhirah. Tapi di sisi lain kau dapati wajadtahu, kau temui ilmu itu, kau dapat ilmu itu wasilatan sebagai wasilah perantara untuk yang musilah yang menyampaikan kepada daril akhirah, negeri akhirat, wasaadat dari kebahagiaan akhirat. Ya. Wazari'atan. Ya. Dan apa? Sarana ila qurbi minallah, untuk menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Apa kebahagiaan akhirat tadi? Kebahagiaan akhirat itu adalah ya, terkumpul dalam baqo bila fana. Ya, kekal tanpa fana. Ya, akhirat kan kekal tanpa fana. Gambarannya orang kalau disuruh dijamin kehidupannya, oh saya jamin kamu kehidupannya semua, kehidupanmu umpama ya, di 10 tahun sama 20 tahun, dia pasti milih 20 tahun. 20 sampai sama 40 tahun pasti milih 40 tahun. Milih yang lebih kekal. Kenapa tidak milih kebahagiaan yang lebih kekal? Makanya akhirat itu disebut khairun, bukan hanya khairun, wa abqa, kebaikan yang kekal. Dunia ini harta dalam bahasa Quran itu juga disebut sebagai khair. Innal insana hubbil khairi wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sungguh manusia itu cinta kepada harta itu syadid. Al khair ay al mal. Ya. Apa? Idza hadarakumul wasiyatu lil ayat wasiat itu. Khairanil wasiyatu lil walidain. Intaroka khairanil wasiyah. Khair itu maksudnya al mal sebagai wasi. Coba lihat di tafsir. Al khair itu al mal. Dalam beberapa tempat khair yang di dalam Quran itu ditafsirkan sebagai mal, harta. Khairun wa abqa. Akhirat itu bukan hanya khairun tapi abqa, kekal. Dari mana kebahagiaan akhirat itu? Kebahagiaan akhirat itu baqo bila fana. Kekekalan tanpa ada kerusakan. Qudrah bila ajaz. Kekuasaan di surga tanpa ada kelemahan. Mau apa saja. Ilm bila jahal. Pengetahuan tanpa ada kejahilan, karena dia langsung melihat kepada Allah. Di dunia dia ma'rifatullah, di akhirat langsung memandang kepada Allah Ta'ala. Ilm bila jahal. Faqr, apa ghina bila faqr, kaya tanpa ada kefakiran. Empat ini. Dan empat itu tidak mungkin dicapai kebahagiaan akhirat dengan yang 4 poin kebahagiaan akhirat ini, tidak mungkin dicapai kecuali dengan ilmu. Karena yang menyampaikan orang kebahagiaan akhirat adalah ma'rifatullah. Dan itu mustahil dicapai dengan ilmu. Maka ilmu dicari karena dia lezat pada dirinya. Dia dicari juga karena dia menyampaikan kepada yang lain. Sesuai dengan kaidah tadi, sesuatu itu yang dicari itu ada 3. Ada yang cari untuk dirinya, ada yang cari untuk yang lain, ada yang cari untuk dirinya dan untuk yang lain. Maka yang cari untuk dirinya dan yang lain tentu lebih mulia daripada yang cari untuk dirinya saja. Atau dicari untuk yang lain saja. Kemudian mana tadi? Jadi kalau kau lihat kepada ilmu, maka kau lihat ilmu itu lezat pada dirinya. Ilmu itu juga wasilah perantara kepada daril akhirah, wasilah kebahagiaan di akhirat, ya kan? Dari 4 tadi, kebahagiaan akhirat yang 4 tadi. Wa dzari'ah ilal qurb, dan ilmu itu juga sarana kepada untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab mustahil ibadah pada Allah tanpa ilmu. Wala yutawassal illa bihi, dan tidak dicapai apa semua itu tadi. Al-qurb min Allah, tidak dicapai kedekatan pada Allah illa bi, kecuali dengan ilmu. Wa a'dhamul asya'i rutbatan fi haqqil adami as-sa'adatul abadiyah, dan paling agungnya sesuatu rutbatan, apanya, tingkatannya dalam haknya manusia, itu adalah kebahagiaan yang abadi. Seperti kita katakan, orang mau bahagia setahun apa 2 tahun, dia pasti akan milih lebih panjang 10
tahun ya. Maka kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang paling agung adalah kebahagiaan yang abadi. Kebaikan yang paling agung adalah kebahagiaan yang abadi, dan itu nggak mungkin kecuali di akhirat, dan nggak mungkin kecuali dengan ilmu. Wa afdhalu syai'i wa afdhalu asya'i ma huwa wasilatun ilaiha. Maka paling afdalnya sesuatu adalah perkara yang huwa, yang ma itu tadi sebagai wasilah, perantara ilaiha, kepada saadatul abadiyah. Ya kan? Kepada kebahagiaan yang abadi. Kan gitu. Jadi paling agungnya manusia itu dalam hak manusia adalah kebahagiaan yang abadi. Maka paling afdalnya sesuatu adalah yang menghantarkan kepada kebahagiaan yang abadi itu tadi. Walan yutawassala ilayya, dan tidak mungkin tersampaikan ya si adami tadi kepada saadatul abadiyah illa bil ilmi wal amali, kecuali dengan ilmu dan amal. Kan begitu. Ya, dengan ilmu dan amal. Ini ilmu yang mengantarkan pada amal, bukan ilmu sekedar perdebatan, bukan ilmu yang pintar-pintaran, tapi ilmu yang mengantarkan kepada amal. Ya. Walatawassul ilal amal aydan ila bil ilm, dan tidak tersampaikan si adami tadi kepada amal juga kecuali dengan ilmu bikaifiyatil amal, ilmu tentang tata cara beramal. Fa aslu sa'adati fid dunya wal akhirah huwal ilm. Maka dari situ bisa kita ambil kesimpulan aslu sa'adah, pokok kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah huwal ilmu, adalah ilmu. Fa huwa idzan afdhalul a'mal, maka dengan demikian ilmu itu adalah paling afdhalnya amal. Ya, makanya dikatakan bahwa apa paling afdhalnya amal Rasulullah? Qala al-ilm. Bukankah paling afdhalnya itu membaca Quran ya Rasul? Bilang wa hal yufhamul Quran illa bil ilm. Bukankah Quran itu baru bisa dipahami kecuali dengan ilmu? Wakaifala, bagaimana tidak? Waqaturafu fadilatu syai', padahal telah diketahui keutamaan sesuatu itu aidan juga bisyarafi samarate, dengan kemuliaan buahnya, hasilnya. Ini sisi lain ya, sisi lain. Tadi kita mengetahui kemuliaan ilmu itu dari sisi bahwa sesuatu yang dicari itu dicari ada tiga macam. Ada yang dicari karena zatnya, dicari karena yang lain, dan dicari karena dua-duanya. Dan ternyata ilmu itu dicari karena dua-duanya. Karena zatnya ilmu itu nikmat, dan karena ilmu itu menyampaikan kepada kebahagiaan abadi, yang mana kebahagiaan abadi itu hakikat dari yang dikejar oleh manusia. Orang kan kepingin bahagia terus, gak mau bahagianya cuma setahun, kan gak mau. Sedangkan itu nggak mungkin kecuali di akhirat, dan nggak mungkin kecuali dengan ilmu dan amal, dan nggak mungkin amal kecuali dengan ilmu. Dari situ sudah kita ketahui ini dari sisi lain. Ini kita bahas dari sisi lain. Dari sisi apa? Fadilah, keutamaan sesuatu juga bisa diketahui dari sisi buah, hasil dari sesuatu. Sesuatu yang menghasilkan hasil yang sangat tinggi itu menunjukkan sesuatu itu berkualitas. Dilihat dari hasilnya. Waqad arafta anna tamratal ilmi al-ghurbu min rabbil alamin, dan kau sudah tahu dari penjelasan tadi bahwasanya buahnya ilmu adalah kedekatan kepada Allah. Wal iltihaku bi ufuqil malaika, dan mengelompokkan diri, menyusul dengan ufukil malaika atau bi ufqil malaika atau bi ufukil malaika, dengan kelompoknya para malaikat. Wa muqaranatul malail a'la, dan berbarengan bergandengan dengan malaul a'la, kelompok yang paling luhur. Hadza fil akhirah, nanti ini di akhirat. Wa ma fid dunya, adapun di dunia buahnya ilmu adalah al-izzu wal waqar, kemuliaan dan sama waqar, kemuliaan, penghormatan. Nufuzul hukmi alal muluk, terlaksananya hukumnya orang yang alim itu atas raja-raja, karena raja pun tunduk kepada penguasa, pun tunduk kepada ulama. Waluzumul ihtiram fittiba, dan kelaziman penghormatan bagi orang alim fittiba, dalam watak. Sampai-sampai orang yang tidak ngerti, orang dusun pun kalau lihat ulama dia menghormat karena sudah watak. Hatta inna aghbiya'at Turk, sampai-sampai kalau sesungguhnya aghbiya'at Turki, orang dungu dari Turk, dan ajlafil Arab, orang keras-keras dari orang Arab yang badui-badui itu, yusadifuna, mereka mendapati tiba'ahum, watak mereka, majbulatan, telah tercipta, terprogram ala taukir li syuyukhihim,
untuk memuliakan guru-guru mereka. Kita dapat orang dusun itu memuliakan kiainya. Itu sudah seolah watak. Itu di dunia. Likhtisosim bimasjidi ilmin, karena terkhususkannya si suyukhihim tadi, guru-guru mereka itu dengan tambahan ilmu, mustafadin minat tajribah, yang diambil itu semua dari tajribah, dari pengalaman, ya, diambil daripada pengalaman. Kemudian balil bahimah. Bahkan jangankan orang yang dungu, orang dusun sekalipun yang kurang daripada ilmu dan pengetahuan mereka. Balil bahimatu bitobia tuwakirul insan. Bahkan hewan ternak pun dengan wataknya, alamiahnya itu tuwakirul insan, memuliakan, menghormati manusia. Li syu'uriha bitamayuzul insan bikamalin, karena perasaan mereka, insting mereka para bahima tadi, bitamayuzul insan, dengan keistimewaan manusia, dengan kesempurnaan mujawizin lidarajatnya, yang melampaui derajatnya bahimah. Sampai hewan pun kalau ada manusia lewat itu sungkan, dia pergi. Hadhihi fadilatul ilmi mutlaqan. Ini keutamaan ilmu secara mutlak. Summa takhtaliful ulum kama saya dibayanu wa tatafawatu lama lafadhu bitafawutiyah. Kemudian nanti berbeda-beda ilmu, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya bahwa ilmu itu macam-macam, ada ilmu syariat, ada ilmu non syariat, wa tatafawat, dan berselisih, ada perbedaan. Lama hala pasti fadhailuha, berbeda-beda apa keutamanya ulum, keutamanya ilmu-ilmu tadi, bitafawutiyah, sesuai dengan perbedaan ilmu itu tadi. Ini masih membahas keutamaan ilmu secara mutlak, tanpa melihat itu ilmu apa. Wa ma fadilatul ta'lim wa ta'allum fadilatu mimma dzakarna. Nanti akan lebih jelas lagi ketika kita membahas keutamaan macam-macam ilmu. Ada ilmu yang lebih utama dari ilmu yang lain. Itu nanti dilihat dari, menurut Imam Ghazali, kemudian ilmu yang satu dari ilmu yang lain dilihat dari seberapa jauh jaraknya ilmu ini tadi kepada ma'rifatullah. Makin dia dekat dengan ma'rifatullah, makin mulia ilmu itu tadi. Ya. Kemudian wa ma fadilatut ta'lim, adapun keutamaan mengajar, wa ta'allumi, dan belajar, fadhahiratun, maka jelas mimma dzakarna, dari apa yang kami sebutkan. Fa innal ilma idza kana afdhalul umur, maka sesungguhnya ilmu apabila ada apa ilmu itu paling utamanya perkara, karena ta'allumu thalaban lil afdhal, berarti mempelajarinya adalah mencari yang paling afdal, wa ta'limu, dan mengajarkannya ifadatan lil afdal, berarti memberi faedah dengan sesuatu yang paling utama. Jadi adapun keutamaan mengajar dan belajar itu sudah jelas dari keutamaan ilmu. Kalau ilmu itu adalah sesuatu yang paling utama, berarti belajar adalah mencari sesuatu yang paling utama. Mengajar berarti memberikan sesuatu yang paling utama. Jelas dari keutamaan ilmu. Bayanu, nanti penjelasannya itu bagaimana kok bisa. Wallahu a'lam. Sampai situ. Ya, mancing. Surah Al-Fatihah.